Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di video perjalanan saya. Nah, di video sebelumnya saya udah buatin gimana sih cara naik kapal feri dari kota Jepara menuju ke Karimun Jawa. Nah, di video kali ini saya akan buatin gimana sih cara naik kapal cepat dari Karimun Jawa menuju ke kota Jepara. Dan saya akan buatin secara detail bagaimana cara pemesanan tiketnya, serta ada beberapa informasi lain yang akan saya berikan untuk kalian semua supaya nanti nggak kebingungan kalau mau solo trip atau trip sendirian ke Karimun Jawa. Oh ya, sorry banget ya, kemarin saya nggak explore Karimun Jawa karena emang tujuan utama saya ke Karimun Jawa itu cuma pengen ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya ke Karimun Jawa naik transportasi umum. Terlebih kalau kalian ngetripnya sendirian atau solo trip atau solo backpacker. Dan bagi kalian yang mau ikut open trip di Karimun Jawa juga bisa banget. Di pelabuhan itu banyak sekali yang nawarin jasa open trip. Harganya kisaran 200 ribuan. Jadi open trip itu ada yang sehari, ada juga yang setengah hari. Kalau yang sehari dimulai dari sekitar jam 8 atau jam 9 pagi sampai dengan sore hari. Sedangkan kalau yang setengah hari dimulai dari sekitaran jam 2 siang sampai sore hari juga. Dan untuk open trip ini terbagi dua, ada yang open trip darat dan ada juga yang open trip laut. Nah, kalau open trip darat ini kalian akan diajak berkeliling Pulau Karimun Jawa naik mobil atau jalur darat. Sedangkan kalau yang open trip laut, kalian akan naik perahu dan akan snorkeling. Dan kalau nggak salah sih alat-alatnya udah disediain sama pihak tour guide-nya ya gitu. Jadi kemarin aktivitas saya di Pulau Karimun Jawa ini ya cuma istirahat aja di penginapan. Dan ini adalah penginapan saya, namanya Homestay Mekarsari, yang lokasinya persis berada di depan Polsek Karimun Jawa dan gak jauh dari alun-alun Karimun Jawa. Harga per malamnya Rp250.000, udah dilengkapi AC dan juga toilet dalam. Setelah istirahat di penginapan, malam harinya saya coba kulineran di alun-alun Karimun Jawa. Ternyata rame banget malam-malam di alun-alun Karimun Jawa. Banyak sekali yang jual ikan bakar, terus juga pokoknya hasil-hasil tangkapan laut lah. Nanti kita akan coba kulineran di sana. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 18.20, jam setengah 7 malam hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Ini saya mau keluar, mau pesan tiket kapal bahari di kantornya dekat pelabuhan. Sekalian mau lihat suasana malam di Karimun Jawa. Sekalian mau jajan-jajan sih. Oh ya, untuk kapal bahari itu katanya bisa pesan di kantor jam 8 malam nanti sih. Sekitar ya 1 jaman lagi. Saya mau keliling ini dulu. Katanya di alun-alun banyak kulineran kalau malam, apalagi pas mau weekend. Tinggal sini aja, yuk. Tadi mau nikmatin sunset tapi ketiduran. Baru bangun pas maghrib dan nggak ada mataharinya. Udah sering nikmatin sunset. Oh ya, saya nggak bawa sendal. Tadi pinjem sama yang punya penginapan, katanya boleh. Nah ini dia, ngopi katanya saya sini. Udah, sana dulu. Bang, sana dulu bang ya. Iya. Berkeliling. Iya bang, minjem sendal ya. Oh iya. Sendal. Nanti kita lihat yuk jajanan yang ada di alun-alun. Tuh banyak banget. Ada jeruk, ada jus-jus, terus ada mie ayam jadi. Ada jus-jus lagi. Dan katanya di sini ada yang jual ini ya, kerang gitu. Katanya di sono, di sana katanya sih kerang-kerang. Coba ke sono dulu deh, mau beli es jeruk ah, kayaknya segar. Yo, jeruk, es jeruk 10.000. Lobster berapaan bu? Lobsternya 350, 250. Itu berapa kilo? Wow, gede banget. Ini yang gede-gede berapaan bu? Lobster? Iya.
Wow. Enakan dibakar mas, monteng kok mas itu mas. Monteng itu ganti kulit, dagingnya jadinya banyak. Iya, empuk semua. Iya, kerang ini nih. Kerangnya mas, monggo. Mau dong Bu, kerang yang ini. Hijau. Semua enak mas. Kedoi. Ini kerang apa nih Bu? Batik Jogja. Hah? Batik Jogja. Kerang batik? Heeh. Baru tahu saya. Iya makanya coba. Kalau kerang Solo nggak ada ya? Ini aja deh Bu, yang hijau aja. Dimasak apa? Saus padang atau manis? Asam manis? Manis. Ya. Pedas. Sedang. Berapaan contohnya? Satu baskom ya 50. 50. Ya udah boleh deh. Ya oke. Yang hijau ya. Mas Di sini boleh deh. boleh sini nggak apa-apa Ya udah. silakan. Menurut informasi dari warga sekitar, di bulan Agustus ini tuh banyak sekali bule-bule yang berwisata ke Karimun Jawa. Dan biasanya mereka itu stay di sini bisa sampai semingguan ya teman-teman. Kenapa mereka kesininya Agustus? Mungkin karena pas musim kemarau kali ya. Jadi sangat cocok buat liburan di pantai. Oh ya, by the way, alun-alun ini tuh ramainya sampai nanti malam sekitar jam 10-an. Bahkan kalau weekend bisa lebih lama lagi bukanya, bisa sampai tengah malam ramainya. Pokoknya mulai dari sore menjelang maghrib di sini tuh udah banyak banget yang kulineran dan buka setiap hari ya. Nah, jadi kerang-kerang ini tuh dikirim dari Jepara. Sepertinya di Karimun Jawa nggak ada kerang deh. Kulit taman kan banyak taman. Nah, ini dia teman-teman kerang hijaunya. Asli ini kalau menurut saya ya bumbunya enak banget sih ini untuk yang asam manis. Untuk rasanya pas banget, bahkan apa ya, sampai saya gadoin bumbunya enak banget sumpah. Walaupun emang kata si ibunya sih lebih rekomen yang bumbu yang saus padang teman-teman, karena banyaknya orang-orang tuh pesannya yang kayak gitu. Tapi yang asam manis ini juga menurut saya enak banget. Dan ini satu porsinya itu satu baskomnya 50.000 ya harganya, dan menurut saya juga lumayan banyak porsinya. Asli sih ini sendirian ngabisin segini begah banget, tapi enak rasanya. Bumbunya sih yang bikin enak, gokil. Akhirnya setelah sekian lama gak makan kerang hijau, saya bisa makan kerang hijau lagi. Karena kalau beli kerang hijau di Jakarta tuh gimana ya, agak kurang percaya saya. Soalnya tahu sendiri kan, laut di Jakarta itu udah lumayan tercemar teman-teman. Jadi ya ada yang mengatakan bahwa kerang di Jakarta ini tuh udah tercemar kandungan merkuri atau logam berat. Terlebih kemampuan si kerang hijau ini tuh dapat menyerap merkuri yang lumayan tinggi teman-teman, dan itu jika dikonsumsi tiap hari akan berbahaya dan penyakitnya tuh dampak panjang, bisa kanker dan sebagainya. Jadi ya kurang-kurangin aja, jangan terlalu sering sih intinya gitu. Nah, ini dia teman-teman. Menjijikan sih emang kalau yang belum pernah nyoba ya, tapi ini enak. Saya tuh dulu paling jijik loh makan ginian. Dulu pas kecil gak berani makan ginian. Jijik, soalnya kayak ada tainya gitu. Tapi enak pas udah dinyobain, malah ketagihan. Nah ini dia nih, lagi nih gede nih. Ah, ini dia. Enak asli. Kerang hijau emang juara dah. Biasanya di dalamnya itu ada yang ada ininya, anaknya. Jackpot tuh kalau dapet itu ya. Oke, udah jam 19.26. Kayaknya kita langsung aja ke sono deh, pesan tiket kapal bahari. Takutnya ntar kehabisan. Ya 11-12 kayak di Bali, banyak bule. Oh ini Hostel and Chill The Body Tree. Ini ada Bank BRI di sini.
Tahu ya, ada ya Bang BRI doang kayaknya. Saya ngeliat bank lain dah. Anginnya kencang banget, asli. Sini malam lebih rame. Siang malah tadi sepi banget ya. Oh iya, soalnya kalau siang tuh di sini sepi soalnya pada open trip semua. Oke, sekarang jam 19.30. Katanya sih loketnya itu buka jam 8 malam. Nah, ini ada Karimun Travel & Co. Kayaknya kalian bisa kesini juga nih kalau mau open trip. Oh, servis motor baik. Bisa setengah hari juga sini, 50.000. Nah, ini ada pertigaan kiri ke arah Kemojan, Pantai Pancoran Beach, kanan ke arah pelabuhan penyeberangan. Berarti kita belok kanan. Soalnya kantor kapalnya tuh ada di sebelah kanan situ. Waduh, anginnya kencang banget, gokil. Ini ada musola juga di sini. Kayaknya 24 jam. Oh, ini nih kantornya nih. Kantor Bahari Express. Dia dekat pertigaan persis. Nah, ini nih harusnya sih ini. Tapi nggak tahu udah buka apa belum. Oke, ini kita tunggu sini aja deh. Tanya kali ya. Mas, mau nanya Mas. Ya? Ini buka jam berapa ya? Paling jam 8. Oh, jam 8 ya? Oke. Iya. Tapi pasti buka ya? Pasti buka. Pasti buka ya? Oke. Biasanya buka. Biasanya buka. Oh ya udah. Terima kasih ya Mas. Iya, iya. Nah, dia persis di pelabuhan nih. Ini sana ke arah pelabuhan. Kita ke sana dulu deh, coba. Oh, ini ada warung juga di sini. Nah, nih pelabuhannya teman-teman. Pelabuhan ferinya ke sono. Ini nggak tahu nih dermaga pakai wisata deh. Oh kan, banyak kapal. Oh iya. Oh, ini ada tempat biliar juga di sini. Jadi pelabuhan Karimun Jawa ini adalah pelabuhan khusus sandar kapal feri dan juga kapal cepat. Sedangkan untuk kapal pelni atau kapal penumpang yang berukuran besar, mereka sandarnya di pelabuhan Legon Bajak yang lokasinya berdekatan dengan Bandara Dewan Daru Karimun Jawa. Jauh sih dari sini ke sono, lumayan 20 km. Oke teman-teman, udah jam 20.14 tapi loketnya masih tutup. Nah, untuk jadwal kapal cepat ini kalian bisa lihat di websitenya expressbahari.com. Di sini lengkap banget. Ada yang tujuan Aceh Sabang, Palembang Muntok, Belitung Pangkal Pinang, Gresik Bawean, Karimun Jawa Jepara. Nah, ini di sini jadwalnya besok Jumat dan Sabtu itu jam 7 pagi dan jam 9 pagi, teman-teman. Karena ini tiket loketnya masih tutup, kayaknya nggak buka. Katanya sih bukanya besok pagi. Jadi ya udah kita balik aja ke penginapan. Tapi di situ ada masnya sih. Ada orang di dalam. Oke teman-teman, ini udah jam 20.28. Kayaknya emang nggak buka sih ini. Kita balik aja ke penginapan yuk. Besok pagi saja pesan tiketnya. Jadi ternyata oke, ini jam 20.41. Saya udah di alun-alun lagi. Jadi jalan kaki dari pelabuhan ke sini itu sekitar ya 10 menitan lah. Nah nih masih rame ya jam segini juga. Oh, ini kayaknya tempat oleh-oleh nih. Ini ada gelang-gelang. Ini ada keripik ikan-ikan. Ya Bu. Keripik ikan. Oh, nih kopi mun. Ya Bu. Pengen nanya-nanya tapi nggak enak. Ini ikan-ikan. Ini pakaian-pakaian. Oh, ini oleh-olehnya di sini. Karimun Jawa.
Ini banyak sih baju-baju. Oke, singkat cerita saya pun sudah kembali di penginapan dan saya pun bertemu dengan si ibu dan si emasnya. Dan di sini saya kembali menanyakan tentang jadwal kapal cepat yang akan berangkat besok pagi. Karena setelah saya ngecek di website Bahari Express, kapal cepat besok itu ada 2 jadwal, yang jam 7 pagi dan yang jam 9 pagi. Niatnya kalau ada yang jam 9 pagi saya akan pulang yang naik kapal yang jam 9 pagi supaya nanti gak cepet-cepet banget check outnya. Dan ternyata kata si emasnya, menurut informasi dari grup itu besok jadwal kapalnya hanya ada yang jam 7 pagi. Jadi ya sayang banget sih, terlalu pagi pulangnya tuh besok. Kalau jam 7 nyampe di Jepara nanti sekitar jam 9. Wah nggak tahu dah nanti mau kemana lagi. Di sini saya belum pesan tiket untuk kemana-mana ya dari Jepara. Jadi mungkin nanti malam pas saya pengen tidur, saya bakal pikir nih nanti dari Jepara mau lanjut ke mana lagi enaknya. Entah itu ke langsung pulang ke Depok atau ya melancong dulu kemana. Tapi kayaknya langsung pulang sih. Tapi ya kalau seumpama langsung pulang ke Depok juga pasti bakal gabut banget sih di Jeparanya. Soalnya bis-bis dari Jepara ke Jakarta aja berangkatnya sore sekitar jam 3-an. Jadi ya lihat aja nanti deh. Oke, ini di jam 23.31. Jadi malam ini saya mau ke alun-alun ya. Mau lihat suasana di sana gimana sih malam-malam. Apakah masih ramai? Ya udah dimatiin. Ini jam 23.32. Seperti inilah suasana malam di alun-alun Karimun Jawa. Saya mau cari makan. Oh masih ada tuh yang buka di situ. Lesehan. Gokil. Oh itu masih ada yang buka juga situ. Masih banyak ya. Bebek. Itu tukang apa itu? Nasi goreng kayaknya itu. Gokil bro. Itu tukang apa ya? Masih ada yang buka tuh. Walaupun jam setengah 12 malam ya. Kayaknya sampai jam 12 sih. Tukang apaan itu ya? Karena anginnya ternyata di luar kenceng banget, akhirnya saya pun kembali ke penginapan dan berusaha untuk tidur. Di sini saya nggak bisa tidur sama sekali karena tadi sore itu udah tidur, jadi ini susah banget tidurnya. Sedangkan besok pagi saya harus ke pelabuhan ya minimal jam 6 pagi lah untuk pesan tiket kapal cepat supaya nggak kehabisan. Infonya sih loketnya besok tuh bakal dibuka jam 6 pagi. Jadi ya saya mau berusaha untuk tidur. Tidur aja harus usaha ya. Aduh. Ajur kesiangan saya. Ini jam 6:10. Tadi bangun jam 6:04. Jadi bangun cuma cowok doang yang bisa kayak gitu. Bangun jam 6:04. Jam 6:10 udah berangkat. Gokil. Halo Bu, kesiangan. Untung ya. Makasih Bu ya. Gokil. Sekarang jam 6:11, nyampe sono jam 6:20 lah, jalan kaki. Kapal jam 7 sih. Aduh. Main apa lah teman-teman? Mekarsari. Udah yuk, langsung aja deh. Lewat sini aja kayaknya sih. Pak. Jam 12, semoga tidak terlambat. Soalnya saya udah pesan tiket buat nanti pulang. Nah kalau nanti nggak dapat kapal ini takutnya nggak usah pulang, tiketnya hangus. Aduh, gokil Pak. Skill cowok itu seperti itu teman-teman. Jam 6:04 bangun, jam 6:10 berangkat. Oh ya jam segini nih KM Lawit sampai sini nih, tapi dia di pelabuhan sana ya. Saya lupa namanya lagi, pelabuhan ujung, dia nggak di pelabuhan sini kalau KM Lawit. Dan itu jauh banget. Ini kalau kalian mau trip ke sini, solo trip, udah nggak perlu khawatir ya, aman pokoknya. Pak, misi ya Pak. Kalau nggak biasa di pihak penginapan tuh punya kenalan open trip gitu, nanti bisa dicariin gitu. Untuk sewa motor di sini rata 75.000.
Baru bangun langsung digeber, nggak ada pemanasan dulu ini. Nah ini mobil yang mau berangkat nih, entah ini open trip, kayaknya darat deh. Kalau pakai mobil tuh open trip darat ya. Apa entah kayaknya mau ke pelabuhan sih, bisa jadi mau pulang. Biasanya kalau open trip darat tuh dia dari jam 9 sih, jam 8 atau jam 9. Berarti ini dia mau pulang ke pelabuhan kayaknya. Nah gue nggak tahu ada orang-orang tuh udah pada pesan tiket kapal apa belum. Kayaknya sih udah. Kalau ikut open trip tuh biasanya tiketnya dipesenin sih, tiket kapalnya. Jadi kita nggak repot-repot lagi nyari tiket kapal gitu, biar nggak kehabisan juga. Soalnya kapal cepat ini kan dia kapasitasnya terbatas, nggak kayak kapal feri. Akhirnya nih jam 6.21 kita sampai juga di pertigaan pelabuhannya. Semalam tuh bener-bener nggak bisa tidur, 11 parah gara-gara kemarin tidur sore itu tuh. Nih SPBU masih tutup ini, udah jam 6:30 padahal. Nih banyak yang mau pulang ternyata sekarang. Ya Allah, semoga dapat deh tiketnya. Kalau nggak dapat nginep lagi sih nih, tekor lagi 250, terus tekor tiket bisnya juga yang udah dipesan. Kurang pagi saya, 6.22. Nah, ini ada sedikit informasi. Jadi bagi kalian yang nyewa motor itu motornya bisa banget ditaruh pelabuhan. Asalkan sebelum ngerental kalian bilang dulu sama pemilik rentalnya bahwa nanti ketika motornya dikembalikan mau dibalikin di pelabuhan aja. Itu bisa banget supaya kalian gak ribet jalan kaki dari penginapan ke pelabuhannya. Mbak, mau beli kapal cepat? Iya, satu. Nah, KTP ya? Bayarnya bisa pakai cash gak? Iya pakai. Pakai cash. Nggak bisa milih tempat duduk. Mau milih yang mana? Tiket kaca ada, Kak. Pinggir. Yang eksekutif. Iya, eksekutif aja. Hari ini yang jam 9 ada jalan nggak sih? Kak, hari ini yang jam 9 jalan nggak? Iya. Oh nggak ada. Jam berapa? Jam 7. Oh jam 7 doang. Soalnya di jadwalnya jam 7 sama jam 9. Kenapa? Di website jam 7 sama jam 9. Oh. Terbalik ya? Udah. Kasih ya, Kak. Iya. Alhamdulillah masih dapat tiketnya. Harganya Rp200.000 untuk kelas eksekutif. Saya bilang eksekutif karena perjalanan nggak terlalu lama, cuma 2 jam aja. Nah itu dia kapal teman-teman di sana udah parkir. Tadi boleh milih kursi sih di samping kaca. Nah ini dia tiketnya, model struk-strukan gitu. Dan ini berangkatnya jam 7 pagi, perkiraan tiba di pelabuhan Kartini Jepara jam 9 pagi. Jadi cuma 2 jam aja waktu tempuhnya. Nomor kursi 238. Kayaknya foto kapalnya dulu deh di sana. Masih bisa kayaknya nih. Kita foto kapal dulu di situ. Buat thumbnail. Wah, ini enak banget di sini suasananya. Gokil. Oke, tadi udah foto buat thumbnail, buat jaga-jaga. Takutnya nanti di Jeparanya lupa. Biasanya gitu yang udah nyampe nih, belum ambil thumbnail, lupa. Udah sekarang kita ke dermaganya aja yuk. Sekalian mau cari makan, beli minum. Situ kita naik ke kapalnya. Aduh, luar biasa sekali. Mantap. Yang anginnya kencang juga pagi-pagi gini. Asli ternyata banyak juga yang pulang hari ini. Kebanyakan sih pulang besok, soalnya besok tuh hari Minggu. Dan besok ada 2 kapal cepat sama kapal feri. Jadi kalau besok nggak ke depan kapal cepat nih, bisa pakai kapal feri. Nah ini dia pelabuhannya teman-teman. Ini apa? Tiket? Oh tiket penumpang ya? Oh langsung masuk aja? Oh iya, kasih Pak. Oh itu buat pengendara motor kayaknya. Kalau motor bayar masuknya. Kalau pejalan kaki enggak. Berarti ini nanti kasihnya di sana teman-teman, di dalam.
Oh iya, jadi untuk kapal cepat ini dia nggak bisa mengangkut kendaraan. Jadi kalau kalian bawa motor ke Karimun Jawa, mau nggak mau harus naik kapal feri. Dan tiket kapal ferinya itu antara tiket penumpang dan tiket motornya dipisah. Untuk sepeda motor tarifnya sekitar 80 ribuan, sedangkan untuk tiket penumpangnya kelas ekonomi 100 ribu dan kelas VIP-nya 125 ribu rupiah. Oke, sekarang udah jam 6.40, kita langsung aja yuk ke dalam. Nah, untuk loket ferry dia kayaknya dari sini teman-teman. Ini loket ferry ya. Nih loket KMP Siginjai. Hari ini nggak ada keberangkatan kapal ferry. Hari ini kapal ferinya berangkat dari Jepara. Kita kemana ya? Ini ada ruang tunggu juga di sini. Oh, tuh ada warung di sana. Tuh antriannya parah, gokil. Oh, kita naik kapal yang berwarna pink ini teman-teman, Express Bahari 8F. Jadi kapal ini tuh tektok, dia sampai Jepara, nanti jam 9 langsung balik lagi gitu. Ini ada yang jual pernik. Kita nanti makan di Jepara aja kayaknya. Sama ini deh Bu, adem sari ada gak yang gak dingin tapi? Nggak dingin. Iya. Berapa jadinya Bu? 15. 15. Ini beli aqua sama adem sari. Kayak enak banget tenggorokan, asli. Ya, makasih ya Bu. Nah, ini toilet di mana ya? Situ nggak ada toilet. Kayaknya di dalam sini deh toilet. Kita lihat tuh ke dalam ya. Ini ruang tunggunya nih teman-teman. Sini ruang tunggunya. Ini cuma kursi-kursi doang sih. Kok nggak ada toilet? Kalau kebelet gimana nih? Oh, ini nih ada destinasinya. Point of interest. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau pas jadwal kapal datang ya, di sini tuh banyak banget yang nawarin tour guide. Banyak tour guide. Musola di belakang, biasanya toilet dekat musola. Jadi kalau di sini tuh kalau pagi banyak banget tour guide yang nawarin kalian perjalanan. Oh iya, nih toiletnya teman-teman di sini. Oh iya. Oh iya. Ini toilet, ini musola. Jadi kalau kalau jadwal kedatangan kapal itu di sini banyak banget warga lokal yang nawarin tour guide. Kalian tanya-tanya aja. Kemarin saya lupa nanya lagi, dan sekarang mau nanya orangnya belum ada. Belum pada keluar. Nanti dia pas kapal datang baru pada ini bermunculan. Oke. Kalau menurut saya pelabuhan Karimun Jawa ini aman-aman aja. Di sini nggak ada calo maupun nggak ada preman. Jadi kalau seumpama kalian ngetrip ke sini sendirian nih, baik itu cewek maupun cowok, tenang aja karena di sini aman. Tapi saya nggak menyarankan trip ke sini sendirian sih karena gabut banget. Ya minimal bawa satu temen lah biar asik. Oke, sekarang udah jam 6.48, kita masuk aja yuk ke kapalnya. Oh, itu ada yang jual kopi-kopi di situ. Jual kopi-kopi, makanan-makanan, oleh-oleh lah. Maafan kiri. Makasih. Oke, jam 6.54 kita udah boarding, saatnya naik ke kapal. Oh ya, saya mau bikin thumbnail dulu di sini. Wah, mantap sekali, sobat. Ya, kapalnya.
Dan ini dia kapal cepat yang akan mengantarkan saya menuju ke kota Jepara, yaitu kapal Ekspres Bahari 8F. Menurut info yang saya baca, kapal ini baru saja di launching 4 bulan yang lalu atau pada bulan Maret 2023 di galangan kapal Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau. Dan kapal ini dapat menempuh kecepatan maksimal sekitar 20 knots atau 2 kali lipat lebih cepat dari kapal feri. Oke, udah berbunyi klaksonnya. Kita masuk aja yuk. Pak, maaf, tahan kiri. Tadi kayak. Terima kasih. Apa itu? Yang bawa koper. 2, 3, 4 di mana? Oh, di situ ya. Tempat ini kelas apa ini? VIP. Oh, 238 deng di sini. Pojok sempit banget lagi. Ini dulu 238. Di bawah gerah banget. Gokil. Kita di sini dulu deh. Mengabadikan keberangkatan. Ini kayaknya kantin deh. Kafetaria ya. Oh, di situ ada toilet juga, toilet pria, wanita. Aku malah senang dengan anak Jokowi. Bisa jajan ya. Ini pertama kalinya saya naik kapal cepat. Kita lihat gimana sih rasanya naik kapal cepat. Ini kosong teman-teman. Nah, ini kalau di pinggir kaca seperti ini. Dan untuk goyangannya emang lebih berasa sih naik kapal cepat ini.
Asli ketimbang ferry ya, ini lebih berasa goyangannya karena emang kapalnya kecil. Untuk jarak kursinya segini ya, ini masih lumayan longgar lah, masih oke buat selonjoran. Terus di sini ada buat naro apa gitu, makanan kayaknya. Ini minum, buat naro minum. Di bawahnya juga ada pelampung, jadi di bawah ini udah disediakan pelampung keselamatan. Cakep. VIP-nya ala kursi bis kelas eksekutif, super eksekutif deh gitu. Niat hati duduk di pinggir kaca agar bisa menikmati pemandangan laut. Tapi ternyata saya malah mual duduk di pinggir kaca sini. Asli, ini untuk pertama kalinya saya naik perahu atau kapal dan kerasa mual. Biasanya nggak pernah seperti ini. Dan saran saya bagi kalian yang ingin naik kapal cepat, saran saya jangan duduk di pinggir kaca, sebab kerasa banget goyangannya. Soalnya center of gravity kapal ini tuh dia berada di tengah. Jadi saran saya duduk aja di tengah supaya nggak terlalu berasa goyangan ombaknya. Direbahin sampai segini, gokil. Cuma mentok segini doang. Kita turun aja yuk, jam 9.35. Oke, jadi saran saya kalau mau naik kapal cepat jangan ambil yang di
pojok kaca karena lebih berasa ombaknya. Ini ruangan VIP-nya teman-teman. Ini di bawah, oh bawah eksekutif ini. Eksekutif A. Oke teman-teman, usai sudah perjalanan saya bersama kapal Bahari Express dengan waktu tempuh 2 jam dengan harga 200.000. Menurut saya rekomen sih buat kejar waktu ya, daripada kapal feri yang memakan waktu 5 jam perjalanan. Tapi kalau kalian nggak kejar waktu banget, mending naik feri aja sih, karena nggak terlalu berasa goyangannya. Ini dia kapalnya, tajam banget ujungnya kayak Shinkansen. Kita lanjut lagi ke luar dermaga. Sebenarnya saya udah pesan bis, tapi bisnya nanti jam 3 sore dan saya naiknya nggak dari sini teman-teman, nggak naik dari terminal Jepara, tapi naik dari sono, namanya Kelet kalau nggak salah, di ujung sono. Kalau saya naik dari Jepara lama nunggunya, nanti bisa jam 4. Walaupun nanti bisa juga ke Jepara juga sih, tapi daripada gabut di sini berlama-lama, mending saya ke Kelet sana gitu. Nah ini kan udah sampai nih di Jepara nih. Bagi kalian yang mau lanjut lagi naik kereta api, itu bisa naik travel ke Semarang dulu, karena di Jepara nggak ada stasiun. Pun kalau kalian mau naik pesawat juga seperti itu teman-teman, ke bandaranya, iya ke bandara Semarang dulu bisa naik travel. Dan kalau kalian mau naik bis jam segini tuh nggak ada yang berangkat bisnya, nanti bis itu sore dari sini. Pagi jam 7, jam setengah 7, sama sore jam 3-an lah. Jam 3 sore dari Jepara ke Jakarta. Nah ini dia suasana pelabuhan Jepara. Hari ini lumayan banyak yang nyebrang. Kayaknya tadi lebih ramai lagi sebelum kapal feri berangkat. Sini deh. Nah, bagi kalian yang mau beli tiket kapal feri bisa di situ ya, di dalam. Sebelumnya udah saya bikin kok videonya. Nah ini karena nggak ada bis yang ke Jepara ya jam segini, jadi kalau kalian mau lanjut naik bis nanti sore nunggunya jam ya sekitar jam 3 sore lah, jam 4 sore baru ada bis ya ke Jakarta, Bandung. Nah kalau kalian mau lanjut ke Denpasar juga bisa banget. Dari Jepara ini ada bis yang ke Denpasar, namanya bis Surya Bali atau bis Mansion. Jadi kalau kalian mau langsung wisata lagi ke Denpasar bisa banget teman-teman. Nah ini saya langsung aja ke luar pelabuhannya, mau cari makan dulu. Untuk review pelabuhannya udah saya ituin ya di part sebelumnya ada. Bagi kalian yang mau bawa mobil ke Karimun Jawa, baiknya mobilnya jangan dibawa, tapi dititipin aja di pelabuhan Karimun Jawa, di pelabuhan Jepara sini. Itu per malamnya sekitar 20.000 apa 30.000 gitu. Jadi bisa banget. Nah ini dia. Iya Pak. Oh iya, saya lupa. Kalau ke terminal itu kan lumayan jauh ya jalannya ya. Apakah di sini ada Grab? Nah ini banyak apa ini, travel apa ini? Travel kayak ini ya, ke taksi ya? Nah kayaknya saya mau ke terminal Jepara deh. Nah ini dia teman-teman, kemarin saya turun bis di sini. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya perjalanan saya ke Karimun Jawa. Jadi intinya bagi kalian yang pengen liburan ke Karimun Jawa tapi sendirian, gak perlu khawatir karena aman banget. Pokoknya tenang lah kalau liburan ke Karimun Jawa. Tapi saran saya sih kalau bisa bikin planning ya, supaya liburannya lebih terarah. Dan kalau bisa sih ajak temen gitu, minimal 1 orang, supaya liburan kalian bisa lebih asik dan menyenangkan. Oke teman-teman, selanjutnya saya menuju ke terminal Jepara menggunakan Grab. Ongkosnya dari Pelabuhan Kartini ke terminal Jepara itu kemarin Rp12.000. Dan untuk perjalanan selanjutnya dari Jepara ke Depok saya akan upload di video perjalanan berikutnya aja ya, karena kalau digabung pasti bakal panjang banget. Oke, terima kasih banyak telah menonton video perjalanan saya kali ini, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Mantap.